Iman Kristen kita bersama saya Bob Defense. Kita masih ada di seri Kristen Basic atau Kristen Dasar. Kali ini kita mau membahas satu pertanyaan, yaitu gimana caranya jadi orang Kristen. Gimana caranya jadi orang Kristen? Jawabannya adalah jadi orang Kristen itu pertama-tama kita harus menjadi milik Yesus Kristus. Itu dulu, ya kan? Caranya jadi orang Kristen tuh gimana? Caranya adalah menjadi milik Yesus. Gitu loh. Kok bisa? Oh iya, karena kalau jadi orang Kristen itu kan kita melakukan keinginan Yesus Kristus, ya kan? Sementara hanya orang-orang yang menjadi milik Yesus Kristuslah yang melakukan keinginan Yesus Kristus. Yang lain tuh enggak. Contoh, ada orang yang aku kan mengasihi, ada orang yang aku ini lebih Kristen dari orang Kristen. Kenapa? Aku sama dengan Yesus, aku puasa, ya kan? Aku nggak makan babi, Yesus kan nggak makan babi juga. Kemudian aku melakukan katakanlah ibadah beberapa kali sehari, Yesus juga melakukannya beberapa kali sehari, ya kan? Jadi ya aku sebenarnya sama dengan pengikut Yesus. Aku sebenarnya melakukan apa yang Yesus kehendaki, gitu. Padahal kan nggak begitu ya. Melakukan apa yang mirip-mirip dengan itu bukan berarti kita menjadi orang Kristen. Bukan berarti kita menghormati Yesus Kristus, enggak juga. Karena gini, orang-orang yang menghormati Yesus Kristus, pertama-tama yang benar-benar harus diuji dan dilakukan adalah apakah mereka menerima pemberian terbesar Yesus Kristus kepada mereka. Apa itu? Nyawanya. Nyawanya artinya Yesus itu mati di salib gitu. Yesus itu mati di salib. Karena kalau orang-orang yang bilang, aku puasa, aku melakukan ibadah beberapa kali sehari, aku sama kayak Yesus disunat, dan lain-lain, berarti aku lebih Kristen dari orang Kristen dong. Jawabannya enggak. Karena menjadi Kristen tadi itu pertama-tama kamu harus menjadi milik Yesus. Dan menjadi milik Yesus berarti kamu perlu menerima pemberian terbesar dari Yesus kepada manusia. Apa itu? Nyawanya. Dia menyerahkan nyawanya untuk kita. Bukan terus nyawanya dikasih ke kita, bukan. Artinya dia menyerahkan nyawanya dalam kematiannya kepada Bapaknya demi kepentingan kita. Kita percaya itu enggak? Kita mau nerima tindakan itu enggak? Sebagai apa? Sebagai penghapusan dosa kita. Artinya orang-orang yang menerima salib Yesus, pengorbanan Yesus di salib, artinya mereka sepakat, setuju bahwa Yesus itu memang mati di salib. Satu, setuju bahwa mereka itu berdosa sehingga Yesus mati di salib. Setuju bahwa Yesus itu mati di salib untuk dosa-dosa mereka sehingga mereka menerima pengampunan dosa. Nah, orang-orang yang menjadi milik Yesus adalah orang-orang yang menerima pengampunan dosa dari karya salib Yesus. Nah, itu bahasanya beda-beda untuk maksud yang sama sebenarnya. Pengorbanan Yesus, kematian Yesus di salib, penebusan Yesus, itu maknanya sama. Istilah-istilahnya berbeda. Artinya orang-orang yang menjadi milik Yesus ini mereka mengaku dengan rendah hati bahwa mereka itu orang berdosa. Kan nggak semua tuh, tidak semua manusia mau mengaku bahwa dia itu orang berdosa. Bukan sekedar berdosa, dia pendosa berat. Ada perbedaan antara kamu, orang biasa bilang ya, ada perbedaan antara
ketika seseorang itu pernah merokok dan seseorang yang menjadi perokok berat. Itu ada perbedaan, ya kan? Kamu pernah ngerokok nggak? Oh dulu SD kelas 2, ya kan? Tapi cuman sedikit. Kenapa? Karena itu pengaruh teman. Saya disuruh ngerokok, ngerokok seberapa? Baru satu dua hisapan udah batuk-batuk. Wah, kamu nggak cocok ngerokok. Ah, nggak jadi ya kan? Tapi ada perokok berat. Aku ngerokok dari SD kelas 6. Sampai kapan? Sampai sekarang. Wah, umurnya udah berapa? Udah 45 tahun misalnya. Itu perokok berat. Sehari berapa? Ya bisa satu bungkus. Kadang kalau lagi males ya setengah. Kadang kalau lagi pengen banget ya bisa 2 bungkus sehari. Ya, itu bukan berlebihan ya. Ada yang begitu. Itu perokok berat. Jadi tidak bisa dibandingkan antara perokok berat dan sekedar orang yang pernah merokok. Bagi orang-orang yang menjadi milik Yesus, mereka mengakui bahwa mereka bukan sekedar pernah berdosa. Mereka mengakui bahwa aku ini pendosa berat. Jarang loh, bukan jarang sih. Cuman tidak semua orang yang mau mengaku bahwa mereka tuh pendosa berat. Pendosa berat apa coba artinya? Ya sama kayak perokok berat itu. Dia selalu di dalam apa ya namanya kesehariannya tuh hubungannya dengan rokok terus. Nah, sama pendosa berat tuh dalam hidupnya tuh dia dosa terus. Mungkin bukan dosa yang kayak membunuh, bukan. Tetapi dia tahu jauh di dalam hatinya dia tuh nggak bersih. Karena pikirannya cenderung kotor, cenderung jahat, pengennya nyakitin orang lain, merendahkan orang lain, kotor sekali, ya kan kata-katanya mungkin kata-kata yang keluar dari mulut tidak terlalu kotor. Tapi kata-kata yang di dalam pikiran kepada orang, waduh, kalau itu dikeluarin, itu mengerikan. Sementara dosa itu terjadi bukan hanya di luar, tapi juga di dalam. Jadi orang-orang yang menjadi milik Tuhan tahu gitu. Entah di luar, entah di dalam, entah dua-duanya, orang-orang ini adalah orang-orang pendosa berat. Jadi mereka datang pada Tuhan untuk apa? Untuk menerima pengampunan, penghapusan, penebusan dosa. Itu sama maknanya. Nah, untuk apa? Untuk mereka disucikan. Supaya apa? Mereka menjadi milik Tuhan. Nah, itu dia. Supaya menjadi milik Tuhan. Itu masalah. Kenapa? Karena tidak semua orang mau datang untuk memberikan pengakuan mereka bahwa Tuhan saya berdosa, saya membutuhkan Tuhan, saya membutuhkan pengampunan dosa, sucikan saya. Nah itu orang-orang Kristen. Gimana cara menjadi orang Kristen? Nah itu langkah pertamanya. Datang pada Tuhan untuk mengakui dosa-dosa, mengakui itu kan namanya di hadapan Tuhan ya, mau bohong, harus dengan segenap hati. Mengakui dosa-dosanya dan mohon Tuhan menyucikan. Nah, mohon Tuhan menyucikan artinya punya niat. Tuhan sucikan saya. Saya mau niat untuk suci, untuk kudus. Saya mau menjadi milik Tuhan. Itu langkah pertamanya datang pada Yesus untuk menjadi milik Yesus dengan cara menerima pengampunan dosanya dalam karya salib Kristus. Nah, itu dia. Namanya juga Kristen basic ya, Kristen dasar ya. Itu langkah pertama menjadi Kristen. Kalau kemudian Anda sudah mengambil langkah pertama, terus langkah selanjutnya gimana? Itu ada di selanjutnya juga bahasan kita. Sementara itu, sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia darinya menyertai Anda dan orang-orang yang Anda kasihi.